Pemuda Indonesia. Salam kebangsaan merdeka. Bung Duta udah standby nih di sofa ya kan. Berarti Bung Duta akan menyampaikan sejarah-sejarah. Kira-kira kali ini mau bahas apa nih Bung Duta? Ya, kita sekarang akan membahas pahlawan-pahlawan nasional yang pernah menjadi guru. Mungkin kepada teman-teman yang sedang menonton sekarang banyak yang belum tahu ya, ternyata pahlawan-pahlawan nasional yang pernah menjadi guru. Contohnya yang pertama adalah Hos Cokroaminoto. Nah, mungkin teman-teman nggak ada yang tahu ya, Hos itu kepanjangannya apa sih? Bener. Hostnya itu apa tuh Bung Itu Duta? adalah Haji Umar Said Cokroaminoto. Nah, jadi dia adalah seorang ulama, pendiri organisasi pertama Islam yang mempelopori untuk kemerdekaan Indonesia, pendiri Syarikat Islam. Nah, Hos Cokroaminoto ini adalah guru besar yang melahirkan tokoh-tokoh pergerakan. Siapa? Tahu teman-teman? Contohnya adalah Semaun, Alimin, Kartosuwiryo dan Tan Malaka, begitu juga Bung Karno, founding father kita. Wow. Mungkin kalau tidak ada guru besar waktu itu Hos Cokroaminoto, mungkin tidak ada Indonesia sekarang. Karena banyak tokoh-tokoh pergerakan pahlawan nasional yang hadir karena jasanya beliau, teman-teman. Ini berarti yang ngajarin kayak Bung Karno dan lain-lainnya nih sebenarnya si Bapak Hos Cokroaminoto ini ya Bung Ya, Duta ya? betul. Bahkan Luar biasa. teman-teman, mereka ini waktu itu pada saat mudanya mereka ngekos di rumah Hos Cokroaminoto di Surabaya. Gitu. Coba bayangin teman-teman, waktu itu anak-anak muda itu bisa dibilang usianya belasan tahun ya, sudah memikirkan tentang kemerdekaan Indonesia. Nah, coba bayangin teman-teman, anak-anak muda sekarang di kos-kosan ngapain coba? Tapi ini Pasti mainnya online kan. Hos gitu. Cokroaminoto ini baik banget ya berarti ya Bung Duta ya. Udah dia ngajarin ilmu, terus ngekos juga tuh tempatnya tuh, luar biasa kalau dipikir-pikir. Betul, karena waktu itu belum ada seperti sekarang ya, maksudnya sekolah yang mumpuni, yang bertumbuh dengan guru dengan muridnya gitu. Dan Hos Cokroaminoto ini juga dia seorang ulama yang memang concern di bidang pendidikan, Bung, gitu. Oke. Berikutnya siapa nih mungkin Bu? Nah, berikutnya tepat nih bulan Desember kan Hari Ibu ya. Nah, Ibu. ini kita namanya adalah R.A. Kartini. Nah, panjangnya adalah Raden Ajeng Kartini. Jadi R.A. Kartini sendirilah yang seorang tokoh pergerakan wanita yang pada waktu itu wanita dianggap levelnya atau di bawah dari laki-laki karena hanya di rumah saja mengurus anak-anak. Nah, karena kegemaran beliau dari kecil membaca dan menulis dan prihatin dengan kondisi sosial pada masa kolonial, terutama kondisi perempuan pribumi, oleh karena itu Raden Ajeng Kartini mendirikan sekolah Kartini itu pertama di Semarang, dan kemudian dia membawa perubahan bagi para wanita-wanita pribumi waktu itu, bahwa wanita bisa belajar dengan baik dan bisa kok berjuang bersama-sama dengan pria waktu itu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, Bung. Oke. Contohnya melalui bidang pendidikan. Nah, pergerakan dari Raden Ajeng Kartini ini menimbulkan pergerakan para wanita-wanita. Contohnya ada di Jawa Barat, ya, namanya adalah pahlawan nasional adalah Dewi Sartika. Oh, Dewi Nah, Sartika. gitu. Dan muncul lagi di tempat-tempat lain, teman-teman, pergerakan wanita ada di Surabaya, di Jogja, di Malang, karena munculnya seorang R.A. Kartini yang konsen terhadap pendidikan dan pemberdayaan perempuan waktu itu, khususnya perempuan pribumi ya waktu itu ya. Emansipasi wanita. Betul. Mulai ditegakkan. Wih. Dengan bukunya Habis Gelap Terbit Terang. Jadi maksud itu bahwa memang wanita bisa, ternyata harga derajatnya tidak kalah kok dari seorang pria waktu itu. Ya, memiliki potensi yang sama lah ya, kurang lebih ya Bung Betul. Duta ya. Oke deh. Abis Raden Ajeng Kartini. Nah, siapa lagi tuh kira-kira? Ya, tokoh pahlawan nasional, mungkin teman-teman nama Ki Haji Ahmad Dahlan mungkin kurang terdengar ya. Kalau dari Ki Haji Hasyim Asy'ari mungkin teman-teman di telinga teman-teman itu terdengar akrab ya. Nah, padahal Ki Haji Ahmad Dahlan ini teman dari Ki Haji Hasyim Asy'ari. Ya, jadi pada tahun 1912 beliau adalah tokoh
yang mendirikan organisasi Muhammadiyah. Nah, jadi didirikan Muhammadiyah ini untuk melaksanakan cita-cita pembaruan Islam di bumi Nusantara dan juga memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Contohnya para santri pada saat perjuangan di Surabaya itu sangat gentar sekali memperjuangkan Indonesia. Para santri tersebut karena ada dukungan dari Kiai Haji Hasan Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan waktu itu di Surabaya, arek-arek Surabaya gitu. Dan dari sini kita bisa tahu bahwa para santri pun selain belajar tentang Islam, mereka juga memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui pendidikan juga, Bung, gitu. Oke. Berarti ini Kiai Haji Ahmad Dahlan. Iya sih, dia lebih terkenal dengan ini ya, apa namanya, Muhammadiyah ya. Betul. Dia salah satu tokoh Muhammadiyah juga. Oke, setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ada siapa lagi tuh Bung Duta? Ya, mungkin yang teman-teman tahu, pasti tidak lupa kan tokoh pendidikan. Ya, tokoh pendidikan itu adalah Pak Ki Hajar Dewantara yang terkenal dengan konsepnya itu momong, among, dan ngemong. Konsep momong, among, dan ngemong itulah adalah cikal bakal konsep pengejaran dari TK, SD, SMP, SMA sekarang dengan semuanya tuturi handayani, teman-teman. Yang ada di kantong baju. Ya, tuh. betul. Kalau teman-teman tahu tuh, bener ya Bung Duta ya? Ya, memang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional, dan juga dia adalah pendiri sekolah pertama adalah Taman Siswa di Surabaya. Itu berdiri 3 Juli 1922 dengan semboyannya itu Ingarsa Sung Tuladan. Apa tuh Bung artinya? Ingarso Sung Tolodo. Aduh, saya lupa nih. Pokoknya tuh kalau nggak salah ada posisinya depan, tengah, belakang atau gimana tuh? Betul. Jadi yang di depan memberi contoh. Contohnya momong, ya kan? Kemudian Ingmadia Mangunkarsa. Apa tuh Bung? Yang belakang mendorong ya, apa gimana? Yang di tengah memberi semangat. Oh, yang di atau tengah bisa memberi dibilang semangat. among gitu. Kemudian Oke. yang terakhir tuturi handayani. Artinya adalah di belakang memberi dorongan, bisa dibilang adalah ngemong. Nah, konsep tersebut ini masih kita pergunakan pada sistem pendidikan kita saat ini, teman-teman. Dan konsep ini juga yang diakui oleh Mas Nadiem ya, karena konsep ini sangat diakui oleh Mas Nadiem memang cocok dengan sistem pendidikan kita sekarang. Oleh karena itu Mas Nadiem sendiri sangat berterima kasih sekali dengan konsep yang ada yang sudah dipelopori oleh Ki Hajar Dewantara gitu. Cocok banget. Ingarso Sung Tolodo, Ingmadia Mangunkarso, tuturi handayani. Cakep sekali ya itu ya. Oke, yang terakhir nih, siapa nih Bung? Ya, mungkin dari teman-teman itu sudah familiar ya dengan ada yang sudah familiar, ada yang belum juga familiar dengan nama tadi. Nah, mungkin yang kalian teman-teman belum tahu adalah ada namanya Panglima Besar TNI siapa? Belum ada yang tahu siapa, Bung? Jenderal Besar Sudirman. Betul sekali, ternyata Panglima Besar Jenderal Sudirman itu pernah menjadi seorang pengajar, Bung. Nggak ada yang tahu ya. Benar, saya juga baru tahu nih. Ya, beliau sudah menjadi bakat memimpin menjadi Panglima Besar itu sudah ditunjukkan melalui dia kuliah pada tahun 1936 karena dia pernah bekerja sebagai guru. Nah, dia guru sambil dia bekerja lalu menjadi kepala sekolah. Nah, kemudian beliau pernah ditunjuk sebagai pemimpin kelompok pemuda Muhammadiyah, Bung. Dari situlah dia cikal bakal dia menjadi pemimpin dan menjadi Panglima TNI, bisa memimpin Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya, Bung. Nggak ada yang tahu ya itu. Betul ya. Jenderal sekali. Besar Sudirman ternyata sebelumnya adalah tenaga pengajar juga ya. Betul. Menarik. Oke lah. Nih mungkin di kesempatan kali ini itu dulu kali yang kita bahas ya Bung Duta. Ya, makanya teman-teman, guru adalah pahlawan tanpa jasa. Jangan teman-teman melupakan jasa-jasa beliau dan jasa-jasa pahlawan nasional. Karena kita ada sampai sekarang, kita bisa besar karena ada pengaruh-pengaruh jasa-jasa besar dari pahlawan nasional. Oke, tolong disimak dan dicamkan. Betul sekali. Ya teman-teman ya. Baiklah,
tadi udah selesai nih kita bahas tokoh-tokoh yang pernah jadi tenaga pengajar di Indonesia ya. Siap, Bung Roji. Luar biasa, ternyata banyak sekali. Ngomong-ngomong itu ada apa tuh di sebelah Oh iya, Bang terima Duta tuh kasih ada Bung buku Roji kayak mengingatkan. gitu ya. Ya teman-teman, kita ada giveaway 3 buah buku untuk 3 orang yang terpilih. Ini bukunya limited edition loh teman-teman, tidak diperjualbelikan. Caranya gampang banget. Kalian tinggal subscribe channel YouTube Jauh dari Aspirasi Warga Sipil dan komen di video ini. Komen yang paling menarik akan mendapatkan buku ini. Giveaway berlaku hingga 8 Januari 2022. Ditunggu ya teman-teman, semoga beruntung. Luar biasa, Bung Duta nih dia giveaway buku ya. Jadi Buku. cepetan nih teman-teman nih di subscribe terus di komen untuk video Duta Sejarah ini. Nanti yang komennya menarik akan kita berikan buku Betul, tersebut. Bung Roji. Oke, terima kasih banyak ya Bung Duta ya udah banyak Siap. ngasih kita tambahan wawasan nih. Semoga bermanfaat. Kita sudahi di sini dulu ya. Siap. Oke, salam kebangsaan merdeka.